Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Jamriansah. Saya Wakil Kepala Sekolah SD 007 Longikis, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Saya lihat guru ini sudah menggunakan situs internet, sudah membuat siswa aktif dalam pembelajaran. Selain itu, menjadi guru yang lebih baik bagi guru yang dapat menggunakan ilmunya yang telah dipelajari selama mengikuti PPJ. Demikian mungkin wawancara hari ini. Saya sebagai Wakil Kepala Sekolah SD 07 Longikis mengapresiasi guru yang bersangkutan ini, Ibu Tika Novela. Saya lihat cukup maksimal. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kalau saya lihat Ibu Tika kemarin, menurut saya sudah bagus. Karena Bu Tika masih menyertakan dalam pembelajaran itu menggunakan iptek, yaitu menggunakan ilmu teknologi yang berupa proyektor, diterangkan kemudian dijabarkan ke siswa. Jadi siswa lebih terpacu dalam belajarnya. Harapan saya untuk Ibu Tika yaitu teruskan proses pembelajarannya seperti ini. Jadi mengacu pada proses pembelajaran di abad 21, yaitu tetap mengacu pada proses menggunakan iptek, menyertakan seperti itu, membuat siswa pendidik kita itu lebih menarik, dalam artian lebih semangat lagi belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Menurut saya, dalam kegiatan PPL yang dilakukan oleh Ibu Tika sudah menggunakan PowerPoint untuk media pembelajaran serta alat peraga yang menunjang. Selain itu, Ibu Tika juga menggunakan situs internet untuk membuat siswa lebih aktif dalam belajar dalam kelasnya. Saya sudah sesuai karena di mana Ibu Tika selalu menyusun perangkat pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan yang dapat dilihat melalui pemberian masalah dalam pembelajaran yang diberikan, disesuaikan dengan apa yang sering ditemui peserta didik, serta peserta didik didorong untuk memecahkan masalah sesuai dengan pengalaman mereka. Tentunya yang kami harapkan kegiatan seperti ini kemungkinan harus selalu diaktifkan atau dijalankan, di mana dalam kegiatan pembelajaran seperti yang dilakukan Ibu Tika, peserta didik tentunya akan mendapatkan pengalaman secara langsung, di mana jika pengalaman secara langsung otomatis siswa dapat mengingat apa yang mereka pelajari dan materi apa saja yang mereka bisa ambil. Selain itu, selain membangun motivasi, tentunya juga membangun semangat siswa untuk lebih belajar, lebih giat lagi dalam belajarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menggunakan PowerPoint untuk media pembelajaran serta alat peraga yang menunjang. Selain itu, gunakan situs internet untuk membuat siswa aktif dalam pembelajaran. Yang saya berharap kegiatan seperti ini terus terlaksana di pembelajaran berikutnya, sehingga peserta didik kita akan lebih termotivasi dan mempunyai semangat untuk mengikuti pembelajaran atau kegiatan tersebut, dan menjadi motivasi juga bagi guru-guru yang lain untuk memberikan pembelajaran atau kegiatan seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid atas nama Muhammad Ilmi. Anak-anak sering bercerita di rumah, katanya guru sering mengajar menggunakan layar dan sering melakukan kegiatan berdiskusi di sekolah. Karena di tengah-tengah pembelajaran, anak kadang-kadang diajak menari, apalagi materi yang diajarkan tidak berfokus pada buku. Jadi anak-anak bisa belajar melalui media lain seperti internet, video yang ditampilkan oleh guru.
Guru bisa melakukan pembelajaran dengan cara yang baru seperti menggunakan video atau internet. Bisa juga menggunakan layar seperti baru-baru ini. Kemudian anak-anak tidak terfokus pada satu buku saja. Akan membuat anak menjadi lebih semangat untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Nama saya Anu. Iya, saya sangat senang karena pembelajaran tidak terfokus kepada buku lagi. Menggunakan media bergerak seperti video dan YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani. Setiap guru menjelaskan materi saya paham karena ibu guru menggunakan cara yang berbeda dalam menjelaskan. Saya ingin belajar dengan cara ini, terus saya bisa belajar materi dengan cara berbeda seperti melihat dan menangkapi video, berdiskusi dan menyelesaikan masalah yang guru berikan. Assalamualaikum, saya Kamelia. Ya, sangat menyenangkan karena kami belajar dari pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Tolong Ibu Rita, karena ini doa. Siang dan Ahmad, hadir Bu. Sahril, hadir Bu. Anjar, hadir Bu. Nur Ainur, Nur Ajijah, kita berdiri dulu semua. Berdiri ya. Oke, coba berdiri biasa. Kepalanya dulu di atas sampai ke bawah. Yang pakai topi tolong dilepas. Yang jilbabnya kurang rapi tolong diperbaiki dulu. Ya. Oke, terima kasih. Selamat duduk kembali. Ya, tetap semangat. Apa kalian sering makan ikan? Baik. Ya. Kemudian, bagaimana kedudukan manusia dalam rantai makanan? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Sambil lihat apa yang kita tahu. Hari ini kita belajar tema 5 tentang ekosistem, subtema 2 pembelajaran 5 ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, melalui kegiatan membaca teks suatu ekosistem tampak dengan benar. Untuk kalian mampu menguraikan hubungan kegiatan manusia dengan keseimbangan ekosistem tambak dengan apa yang kalian dapatkan nanti manfaatnya dari pembelajaran hari ini, yaitu kita bisa mengetahui lebih rinci tentang proses makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya. Selanjutnya kita bisa lebih mengenal tentang keadaan lingkungan di sekitar kita. Salah satunya tambak. Yang nanti barusan Ibu kasih contohnya tentang ekosistem ya teksnya. Coba Ibu minta tolong Sawar bacakan. Dalam ekosistem ada makhluk hidup dan tidak hidup, komponen yang hidup seperti manusia, ikan, buah, dan air bisa komponen hidup sedap.
sedangkan komponen yang tidak hidup seperti batu, air oksigen, dan karbon. Di sini komponen habitat sebagai contoh dalam ekosistem laut terdapat air ikan, rumput laut dan batu karang. Laut terdapat air ikan, rumput laut dan batu karang. Masuk informasi. Coba akan kita tahu dulu ya. Sebelumnya gunakan lagi tempat duduk kelompoknya. Kelompok 1 ada Putri, Tasfi, Fitriani, Hamdan, Sawar, sudah ada lengkap. Kelompok 2 ada Ahmad, Jamil, Sahil, dan Randy. Lengkap. Kelompok 3 ada Kamelia, Sabrina, Nur Aziza, Sipa, dan Kusnu. Yang terakhir ada Anja. Perhatikan dulu, ada video. Lalu diperhatikan ya, kalian cermati apa isi video tersebut. Berhubungan dengan masalah yang dari tahun 2004 sampai sekarang saya masih aktif dalam Anak Bandeng, karena Anak Bandeng itu budidayanya gampang, seperti udang apa itu kan nggak perlu biaya besar. Ya kesulitannya di masalah Anak Bandeng ya perlu mesin pompa kan, harusnya kan itu dulu dipompa, dibersihin, udah dibersihin, perlu pengobatan, membunuh apa. Kalau mau dikelola benar-benar bisa pertumbuhan bandeng bisa bagus. Nah, kalian sudah lihat kan? Apa tadi? Petani apa dia? Petani Nah, tolong kalian lihat di permasalahan DLKPD, tolong dibuka. LKPD-nya dibuka nggak? Ya, Bu. Di permasalahan ada tulisannya permasalahan ya. Nah, tolong Jamil bisa nggak minta ibu bacakan? Ya, boleh lihat di situ. Tolong sini. Ya, boleh. Dibacakan. Pak Subena adalah seorang petambak sukses di desa Muaradang. Kesuksesan yang didapat bulan ini, beliau tidak lagi menyuplai hasil panennya ke beberapa kecamatan. Saat ditelusuri, ternyata hasil tambak Pak Subena tidak sebanyak dulu. Nah, mengapa hasil tambak Pak Subena berkurang? Coba, apa menurut kalian? Kenapa sih? Nah, ini ada jawaban sementara, ada di bawahnya. Kalian bisa tulis jawaban sementara sebanyak-banyaknya sampai nomor 3 juga boleh. Sederhana mengenai rantai makanan. Kalian buat gambar di kertas besar seperti ini dulu. Nanti ada nomor satunya yang gambar di kertas potongan yang bisa ditempel di papan ya. Apalagi ini nomor 2.
Nah, oke. Nah, setelah itu ibu lihat rantai makanan kalian ditambah apa? Ya, dengan disusun. Apa? Lumut. Lumut. Selanjutnya dimakan apa? Nah, selanjutnya bandeng dimakan apa? Nah, ikan kakap dimakan apa? Manusia. Nah, oke. Ini kelompok 4 hasil dari diskusinya. Rantai makanan seperti ada yang tanya. Kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Silakan tanya. Nasti. Sebutkan komponen biotik. Nah, apa komponen biotik yang ada di tambah? Siapa yang nanya? Benar Nasti? Apa yang dijawab oleh temanmu Ardila sudah benar? Selanjutnya kelompok 2. Karena apa? Ayah Fitri? Karena air pasang cuaca hujan dan lama. Nah, itu jawaban dari mereka. Ada yang tanya kelompok lain? Bagaimana pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem lingkungan tersebut? Nah, Dalam alam, contohnya hujan, padang pasir, laut, sungai dan danau. jawabannya sama? Sama. Oke. Kalau ibu minta kelompok 1 jelaskan apa aja jari-jari makanan ditambah rantai makanannya. Tolong jelaskan. Pertama apa? Lumut. Lumut. Lumut dimakan oleh apa? Ikan bandeng. Ikan bandeng. Selanjutnya? Ikan kakap. Ikan kakap. Selanjutnya? Manusia. Nah, selanjutnya apa? Pengurai. Boleh duduk. Kelompok 1 dalam tepuk tangan dulu. Tadi sudah ibu bahas ya, kelompok 1 yang ibu pilih sebagai jawabannya yang paling lengkap. Kenapa? Coba perhatikan. Nih. Nah, tambah adalah perikanan adalah kolam buatan. Jadi termasuk ekosistem apa? Ekosistem buatan. Nah, biasanya di mana? Di daerah pantai atau pesisir. Ya. Ada apa? Ada udang. Ada ikan bandeng. Ada ikan kakap. Lalu ada lagi ikan lainnya. Sebut apa yang dia tahu? Ikan lain. Selanjutnya yang kita lihat biasanya. Ada ini juga. Ada lagi. Ada lihat nih. Berenang nggak? Berenang. Kopi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Nabela. Saya mahasiswa PPJ kategori 2 Universitas Muhammad Farman tahun 2002. Saya adalah seorang guru di Sekolah Dasar Negeri 007 Ngokis, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah kenapa praktik ini penting bagi saya. Yang pertama, saat pembelajaran, saya sebagai guru tidak memperhatikan kesiapan peserta didik. Yang kedua, dalam pembelajaran, saya tidak menggunakan model pembelajaran yang inovatif, sehingga peserta didik merasa bosan dan kekurangan minat. Ketiga, saat pembelajaran, saya hanya fokus pada proses dan hasil pembelajaran, sehingga peserta didik saya merasa tertekan dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, saya sebagai guru hanya fokus terhadap proses dan hasil dalam pembelajaran, sehingga peserta didik saya merasa tertekan dalam proses tersebut. Dan yang terakhir adalah saya kurang optimal dalam mengelola kelas, terutama pada posisi duduk peserta didik. Praktik pembelajaran ini penting bagi saya karena dapat memotivasi diri saya sendiri dan diharapkan dapat mengembangkan diri saya menjadi pendidik yang lebih baik. Saya sebagai guru memiliki peran yang bertanggung jawab dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode, media, dan mode pembelajaran yang inovatif dan tepat, sehingga tujuan pembelajaran dapat terpenuhi dan hasil belajar siswa sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian langkah-langkah yang harus saya lakukan dalam menghadapi tantangan ini adalah saya harus mempersiapkan materi yang sesuai dengan karakter dan lingkungan peserta didik. Saya harus bisa mengidentifikasi apa saja yang ada di lingkungan mereka, kemudian mengaitkannya dengan materi pembelajaran yang akan saya berikan di kelas nanti. Selanjutnya, penggunaan media juga berpengaruh dalam pemilihan materi yang sesuai dengan karakter peserta didik. Media yang baik dan sesuai dapat menarik antusias dari peserta didik tersebut. Dalam kegiatan ini, saya menggunakan media pembelajaran berupa audio visual, yaitu video yang saya ambil dari YouTube, kemudian disertai dengan PowerPoint. Dan media pembelajaran yang dibutuhkan, kemudian juga ada alat peraga yang menunjang untuk proses pembelajaran. Alat peraga yang saya gunakan adalah dalam bentuk diorama ekosistem, tepatnya ekosistem tambang. Yang kedua, selanjutnya melaksanakan ice breaking di sela-sela pembelajaran. Strategi yang saya lakukan adalah yang pertama, saya harus tahu dulu bentuk-bentuk ice breaking, yaitu apa yang saya perlukan dalam proses, apa yang sangat cocok dalam proses pembelajaran saya, yaitu yang saya pilih adalah berupa tepuk tangan atau tepuk semangat, juga berupa gerakan-gerakan. Yang saya siapkan adalah video gerakan yang saya ambil juga dari YouTube. Untuk menunjang gerakan ice breaking, saya menggunakan speaker dalam proses pembelajaran saya. Kemudian yang ketiga, pemilihan model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah PBL atau Problem Based Learning. Kenapa saya menggunakan ini? Karena ini dirasa tepat dari poin yang pertama tadi, di mana saya mengaitkan materi sesuai dengan karakter peserta didik dengan lingkungan. Saya menggunakan mode pembelajaran yang berbasis masalah. Masalah yang saya ambil adalah yang berkaitan dengan lingkungan peserta didik. Sebagai contoh, di sini adalah ekosistem tambak. Itulah yang menjadi permasalahan nanti yang saya akan angkat di proses pembelajaran.
Yang saya perlukan dalam pemilihan model pembelajaran ini adalah pertama, pengetahuan saya sebagai guru terhadap model pembelajaran, yaitu sintak-sintak PBL itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah mengelola ruang kelas. Di sini saya akan merubah posisi duduk peserta didik, di mana peserta didik dapat berpartisipasi dengan temannya, tidak hanya dengan teman semeja saja, tapi dengan teman lainnya. Posisi duduk ini sangat mempengaruhi nanti keefektifan mereka, keaktifan mereka dalam kelompok tersebut. Dengan posisi duduk ini saya berharap mereka tidak hanya fokus dengan teman semeja saja, tapi juga bisa berpartisipasi aktif dengan teman atau anggota kelompok lainnya. Di sini saya bisa menggunakan desain atau bentuk posisi duduk bentuk L. Kenapa saya pilih ini? Karena satu, saat saya menjelaskan anak tidak terganggu, peserta didik tidak merasa kesulitan dalam mendengarkan penjelasan saya. Yang kedua, mereka juga tidak dibatasi dalam diskusi kelompoknya. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang saya lakukan saya rasa efektif. Pertama, penyesuaian materi dengan karakteristik peserta didik dan lingkungannya dapat dilihat dari hasil evaluasi yang telah dikerjakan peserta didik. Kemudian adanya ice breaking membuat peserta didik tidak jenuh atau sangat antusias. Ketiga, pemilihan pada pembelajaran. Problem basic learning dapat membuat peserta didik aktif dalam berpikir, dalam memberi tanggapan. Ini dapat dilihat dari mereka menjawab pertanyaan dari saya, kemudian pada saat mereka mempresentasikan hasil laporan mereka. Yang ketiga, posisi duduk. Posisi duduk ini dapat dilihat dari kegiatan mereka selama diskusi. Mereka tidak merasa terbatasi dengan ruang lingkupnya mereka. Dengan posisi duduk mereka bisa dapat bergerak dengan bebas atau bertukar pendapat dengan teman sekelompoknya.